Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang Allah menyediakan. Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan, Dia Allah yang mencukupkan. Sebagai umat-umatnya, sebagai anak-anaknya, saya percaya setiap kita rindu supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan dalam seluruh aspek kehidupan kita saudara. Dan Allah sendiri, Dia rindu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia rindu untuk menyediakan apa yang saudara rindu, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan. Nah, yang menjadi pertanyaannya saudara, apakah jalan atau cara hidup yang kita jalani itu adalah jalan atau cara hidup menuju Allah menyediakan? Atau apakah cara hidup yang kita jalani itu menjadi alasan Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di dalam kehidupan kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya Allah Jehovah Jireh itu kita alami di dalam hidup kita, Allah yang mencukupkan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori, secara objektif, sehingga hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara untuk merenungkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Kejadian 22 ayat 1 sampai 19, demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya,
Kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang pengorbanan Ishak oleh Abraham, di mana Allah meminta supaya Abraham mengorbankan Ishak, sekalipun pada akhirnya Allah sendiri yang menggantikan. Ishak tidak jadi dikorbankan dan Allah sendiri yang menyediakan domba jantan. Di sanalah muncul pertama kali nama Allah Jehovah Jireh. Jadi saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham, "Persembahkan anakmu yang tunggal itu," di mana Abraham telah menantikan janji Tuhan begitu lamanya. Ishak telah dijanjikan oleh Tuhan begitu lamanya, dan akhirnya digenapilah janji Tuhan. Ishak pun lahir, dan setelah anak ini bertumbuh, akhirnya Tuhan mau menguji kepercayaan Abraham. Tuhan meminta supaya dia mempersembahkan Ishak, dan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Abraham membawa Ishak ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Tetapi singkat cerita, saudara, setelah Tuhan melihat kemurnian hati Abraham terhadap Tuhan, setelah Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, maka pada akhirnya Tuhan berkata, "Jangan apa-apakan Ishak." Dan akhirnya Tuhan sediakan domba jantan sebagai pengganti korban itu, dan akhirnya dikorbankanlah domba jantan di sana. Dan yang luar biasa, saudara, bukan hanya Ishak yang tidak jadi dikorbankan, bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, yaitu domba jantan. Jadi hal yang sangat luar biasa di sana, saudara, bahwa ketika Abraham melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka pada akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Muncullah nama Jehovah Jireh
di dalam konteks ini, saudara. Dan bukan hanya Allah menyediakan korban pengganti, tetapi yang lebih luar biasa adalah mulai ayat 16, di sana datang lagi firman Tuhan kepada Abraham, dan Tuhan berfirman dan bersumpah demi dirinya, di mana dia berkata, karena engkau telah berbuat demikian dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Jadi ketika Tuhan melihat iman Abraham, melihat apa yang dilakukan oleh Abraham, saudara, maka Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Dan bukan hanya dia memberkati dengan berlimpah-limpah, dia juga berjanji akan memberikan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Dan bukan hanya itu juga, saudara, ayat 18 dikatakan, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi keturunan Abraham pun akan diberkati dan akan menjadi berkat. Dan itu terjadi ketika Abraham melakukan firman Tuhan. Itu terjadi ketika Abraham mempersembahkan dengan penuh ketulusan, datang untuk mempersembahkan Ishak, saudara. Imannya teruji. Iman Abraham benar-benar terbukti kepada Tuhan, sehingga akhirnya Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya, sehingga akhirnya Allah menyatakan janjinya bahwa dia akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Sehingga akhirnya Allah juga berjanji bahwa dia akan memberikan keturunan yang banyak kepada Abraham, dan juga keturunannya itu akan diberkati, dan keturunannya itu akan mendapat berkat. Jadi saudara, itulah yang terjadi kepada Abraham. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan Abraham? Yang saya ingin kita belajar adalah apa yang dilakukan Abraham, sehingga pada akhirnya muncullah Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah, muncullah janji bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham sehingga keturunannya akan menjadi berkat. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Nah, ketika Tuhan perintahkan supaya dia mempersembahkan Ishak, saudara, lalu kemudian dia mengajak dua orang bujangnya dan juga mengajak Ishak. Dan ketika mereka sampai di satu tempat, maka ayat 5 dikatakan, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi saudara, kisah ini yaitu kisah di mana Abraham akan mempersembahkan Ishak. Semua proses itu, semua kegiatan itu disebut oleh Abraham sebagai sembahyang, kegiatan sembahyang, kegiatan ibadah kepada Tuhan. Ketika dia berkata kepada bujangnya, tunggulah di sini, tinggallah kamu di sini, kami akan sembahyang. Jadi sebelum Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, Allah menyediakan, Allah juga berjanji bahwa dia akan memberkati berlimpah-limpah dan sebagainya. Sebelum itu terjadi, maka ada satu peristiwa di mana ada satu perjalanan untuk mempersembahkan korban dan sebagainya, dan semua peristiwa itu disebut oleh Abraham sebagai kegiatan sembahyang atau kegiatan ibadah. Jadi Abraham sedang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadahnya itu, saudara, apa yang ada di sana? Ada pengorbanan, ada kerelaan, kesiapan untuk berkorban. Di mana dalam perjalanan untuk beribadah tersebut, Allah menuntut untuk Abraham siap mempersembahkan Ishak. Dan ketika Allah menuntut itu, saudara, Abraham melakukan. Jadi dalam ibadahnya itu, dalam kegiatan ibadahnya itu, Abraham
siap dan rela untuk mengorbankan yang paling berharga bagi dia, yaitu anaknya Ishak yang telah dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, janji Tuhan yang tergenapi. Tetapi dia dengan tidak segan-segan mempersembahkan Ishak, rela mempersembahkan Ishak, sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Allah menyediakan anak domba jantan sebagai pengganti Ishak. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh di sana ketika Abraham pergi beribadah dengan kerelaan mempersembahkan yang terbaik yang ada padanya. Dan Allah menyatakan janjinya, Allah Jehovah Jireh. Hari ini saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita mau mengalami Allah Jehovah Jireh, kalau kita mengalami Allah memberkati kehidupan kita berlimpah-limpah, dan kalau kita mau mengalami supaya anak-anak kita juga diberkati, keturunan kita diberkati, dan mereka bisa menjadi berkat, maka hiduplah beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam ibadah saudara itu harus ada kerelaan untuk berkorban kepada Tuhan di sana. Saudara, Allah sendiri telah berkorban bagi kita. Bahkan Allah telah mengorbankan segalanya, nyawanya sendiri Dia telah korbankan bagi kita. Allah telah mengorbankan anak tunggalnya, Dia rela menderita bagi kita. Allah telah mengorbankan segalanya bagi kita. Dan hari ini Allah juga rindu setiap kita rela mengorbankan segalanya dalam kehidupan kita, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan melihat ibadah Abraham, di mana di dalam ibadahnya itu ada kerelaan untuk mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan, akhirnya Tuhan berkata, jangan kau apa-apakan Ishak. Akhirnya Tuhan sediakan penggantinya. Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh, dan Allah berjanji akan memberkati Abraham berlimpah-limpah. Hari ini hiduplah dalam ibadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban bagi Tuhan saudara. Biarlah seluruh kehidupan saudara semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Apa yang Tuhan karuniakan yang paling berharga dalam kehidupan saudara, saudara gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat-berkat yang saudara terima, gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka dengan demikian saudara, Allah akan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidup saudara. Allah akan menyatakan janji-janjinya untuk memberkati saudara berlimpah, bahkan keturunan kita pun akan diberkati. Jadi yang pertama, bagaimana supaya Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Allah menyatakan janjinya. Yang pertama saudara, hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan berkorban. Siaplah dan rela berkorban bagi Tuhan, karena Dia pun merelakan segalanya dan memberkati saya dan saudara. Kemudian yang kedua saudara, dikatakan di ayat 4, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi pada waktu itu ketika Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, akhirnya mereka pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Dan tempat itu adalah tempat yang jauh saudara. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka menempuh perjalanan 3 hari, karena pada hari ketiga katanya, dan setelah menempuh perjalanan 3 hari, maka Abraham melihat tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan itu dari jauh. Artinya sudah 3 hari perjalanan, tempat itu sudah bisa dilihat, tetapi masih sangat jauh. Artinya apa saudara? Perjalanan untuk ibadah itu penuh perjuangan. Yang pertama, penuh pengorbanan, rela mengorbankan yang terbaik. Yang kedua, perjalanan ibadah itu juga adalah perjalanan ibadah yang penuh perjuangan. Sudah 3 hari mereka berjalan, sudah 3 hari mereka menempuh perjalanan, dan kemudian saudara, akhirnya tempat itu bisa dilihat, tetapi masih jauh juga. Artinya Abraham itu adalah anak Tuhan, hamba Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan kerelaan untuk berjuang, siap berjuang, penuh perjuangan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini saudara,
Bagaimana dengan saya dan saudara? Masihkah ada perjuangan kita untuk beribadah dengan semuanya serba simpel sekarang? Saya masih mengingat dulu waktu saya masih kecil, untuk kami beribadah ke desa yang lain, merintis gereja ke desa yang lain, melayani ke sana. Saya sebagai pemain gitar, karena saya tahu bermain gitar dari masa saya kecil, dan pergi ke sana. Itu jauh jalan, saudara, malam-malam harus membawa lampu petromak melewati hutan-hutan. Kami berjalan untuk merintis gereja, kami berjalan untuk buat ibadah di desa yang lain. Perjuangannya begitu berat, belum ada sepeda motor pada waktu itu, belum ada kendaraan, jalan kaki berkilo-kilometer. Kalau sekarang, saudara, semuanya serba simpel. Alat transportasi begitu banyak. Ditambah lagi sekarang semuanya bisa serba online dan sebagainya dan sebagainya. Semuanya serba simpel. Tetapi apakah di dunia yang simpel ini kita masih beribadah? Masih ada perjuangan untuk beribadah? Masih ada konsistensi untuk beribadah? Kalau kita rindu mengalami Allah Jehovah Jireh dalam kehidupan kita, maka mari kita melakukan seperti Abraham. Pergi beribadah dengan kerelaan untuk berjuang. Ada perjalanan yang jauh, penuh perjuangan, di mana ranting-ranting pun untuk mempersembahkan korban harus dipikul. Penuh perjuangan, 3 hari berjalan masih jauh juga, penuh perjuangan. Tetapi dia siap beribadah sekalipun penuh perjuangan, sehingga akhirnya Tuhan menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh dalam hidupnya. Kemudian yang terakhir, saudara, itu yang luar biasa. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak, dan dia juga membawa Ishak, dan kemudian di tengah jalan, saudara, Ishak bertanya kepada dia. Di ayat 7 dikatakan, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Jadi pada waktu itu, saudara, Ishak bertanya, "Sudah lengkap semuanya, Bapa, tetapi mana anak domba yang akan dikorbankan?" Bayangkan, Abraham yang tahu bahwa Ishaklah yang akan dikorbankan. Betapa rumitnya kondisi itu, saudara. Betapa hancurnya hati Abraham. Tetapi dalam situasi yang demikian pun, lihat ayat 8, dia berkata, sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Jadi waktu itu ada pernyataan iman dari Abraham bahwa Allah yang akan menyediakan. Dan bukan hanya itu, saudara, kalau dikaitkan lagi ke ayat 5, pada waktu itu Abraham berkata begini, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lihat pernyataan Abraham. Dia berkata kepada kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini, kami dan anak ini," maksudnya dia dan Ishak, "akan pergi ke tempat yang Tuhan telah tunjukkan untuk mempersembahkan korban bakaran." Tetapi dia berkata, sesudah itu, sesudah korban dipersembahkan, kami akan kembali kepadamu. Padahal dia tahu bahwa Ishaklah yang akan dipersembahkan. Tetapi dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Artinya dia percaya sebenarnya bahwa Tuhan akan menyediakan pengganti Ishak. Sehingga ketika Ishak pun bertanya, dia juga berkata bahwa Tuhan sudah menyediakan. Tuhan akan menyediakan domba, anak domba untuk korban bakaran. Jadi saudara, semua rentetan ini adalah rentetan iman bahwa Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan anak domba yang akan dipersembahkan. Dan benar saja, saudara, akhirnya di ayat 13 dikatakan, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut di belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Benar, saudara, Allah akhirnya menyediakan. Ketika Abraham menjalani semua proses ibadah itu dengan iman, dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti menyediakan, dan benar, Allah benar-benar menyediakan. Saudara, saat ini kita melihat proses ini, bagaimana sehingga akhirnya Allah menyatakan diri sebagai Allah Jehovah Jireh. Allah menyediakan, sampai-sampai di ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan
menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Bahkan orang-orang pun mengatakan di atas gunung Tuhan akan disediakan Allah Jehovah Jireh. Itu terjadi karena Abraham beribadah dengan kerelaan berkorban. Yang kedua, itu terjadi karena Abraham siap berjuang untuk beribadah, menempuh jarak yang begitu jauh pun dia siap untuk beribadah. Dan yang ketiga, karena Abraham menjalani ibadahnya dengan iman, dia percaya bahwa Tuhan sudah mengatur itu semua, dan akhirnya Allah Jehovah Jireh dinyatakan di dalam kehidupan Abraham. Puji Tuhan saudara, kalau saya dan saudara rindu Allah Jehovah Jireh menyatakan diri dalam kehidupan kita, maka pertama, siaplah rela berkorban bagi Tuhan, karena dia pun mengorbankan segalanya bagi kita. Yang kedua, siaplah untuk berjuang dalam ibadah kita bagi Tuhan, apapun harga yang harus dibayar. Dan yang ketiga, beribadahlah dengan iman bahwa Allah yang mengatur, Allah yang campur tangan atas semuanya. Maka dengan demikian kita akan mengalami Allah Jehovah Jireh dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah Allah Jehovah Jireh menyatakan dirinya dalam hidup saudara. Allah mencukupkan apapun yang saudara rindukan dalam hidup saudara. Ketika saudara melakukan apa yang seharusnya saudara lakukan sesuai prinsip firman Tuhan yang kita belajar hari ini. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan mendukung saudara dalam segala pergumulan saudara. Saya akan mendoakan setiap saudara. Namun sebelumnya sekali lagi, ambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa, biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang
mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani, apa yang mereka tanam Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan. Dalam nama Yesus, para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya, angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut.
hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan.
sebagai Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Saat ku panggil kau Bapa, kau ada. Kini ku berseru Bapa, kau hadir. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Ku rasakan hangat kasih-Mu Bapakku. Kaulah Bapakku yang baik. Di hadapan tahta-Mu ku sujud menyembah-Mu. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahta-Mu ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan Bapa.
bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan roh